tentang pola bilangan. Sebelumnya ada yang pernah mendengar kata pola? Ya, ada beberapa yang pernah mendengar kata pola. Kalau dibilang kata pola, kira-kira apa yang terlintas di benak anak-anak ibu semuanya? Susunan, ya susunan. Apalagi? Bentuk boleh. Apalagi? Ada lagi? Urutan, ya boleh. Apakah ada lagi yang mau menjawab? Tidak setuju ya? Pola adalah susunan, urutan, dan bentuk. Ya benar. Jadi pola adalah bentuk atau model yang memiliki suatu ya benar. Jadi pola adalah bentuk atau model yang memiliki suatu keteraturan. Sekarang pola bilangan. Kira-kira karena kita sudah tahu apa itu pola, jadi kira-kira ada yang tahu apa itu pola bilangan? Ya silahkan. Pola yang bilangan yang memiliki susunan, benar. Ada lagi? Tidak ada. Baik, pola bilangan adalah suatu susunan bilangan, benar tadi kata temannya ya. Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki pola atau keteraturan. Kira-kira seperti apa polanya? Kira-kira seperti apa pola itu? Ada yang tahu? Ibu contohkan seperti ini ya. Ibu tulis angka 2, 4, 6, 8, 10, 12. Titik ini artinya apa? Dan seterusnya ya. Kalau anak-anak ibu perhatikan, kira-kira keteraturan apa yang ada di susunan angka ini? Ya, silakan. Tambah-tambah 2. Jadi ini tambah-tambah 2 seperti itu. Ya, benar seperti itu. Ada lagi? Susunan bilangan genap, benar. Buat seperti ini ya. Susunan bilangan genap. Ini teratur tidak susunannya? Teratur, semuanya bilangan genap, semuanya ditambah-tambah 2. Dari bilangan pertama ke bilangan kedua ditambah 2, bilangan kedua ditambah ke bilangan 3 ditambah 2, 3 ke 4 ditambah 2. Jadi semuanya teratur. Kalau sudah teratur, artinya dia adalah sebuah pola. Pola apa namanya? Ini dinamakan pola bilangan genap. Kalau ibu tulis seperti ini, itu berpola tidak? Berpola. Polanya seperti apa? Bilangan ganjil. Jadi ini dinamakan pola bilangan ganjil. Baik. Untuk seterusnya, ibu minta anak-anak ibu perhatikan gambar berikut. Kira-kira anak-anak
mana Ibu pernah tidak melihat yang seperti itu? Melihat susunan seperti itu. Itu apa namanya? Buah. Susunan, pernah tidak melihat susunan buah seperti itu? Pernah, di mana? Di pasar. Kira-kira tadi temannya bilang pola itu sebuah bentuk. Kira-kira ada tidak bentuknya? Susunan itu ada tidak bentuknya? Berbentuk seperti apa dia? Berbentuk segitiga ya. Dia seperti ini kan? Berbentuk segitiga. Segitiga apa? Segitiga sama sisi. Jadi untuk pola ada juga dinamakan pola segitiga. Itu dinamakan pola segitiga. Pola segitiga itu seperti ini. Ibu buat misalnya dia lingkaran kan, lingkaran kecil. Untuk yang pertama itu, urutan pertama itu 1 lingkaran. Urutan kedua itu 3 lingkaran. Berbentuk segitiga tidak? Iya, berbentuk segitiga. Urutan ketiga, keempat, nah, buat seperti ini. Kita buat seterusnya ada ya. Nah, ini dinamakan pola segitiga karena bentuknya segitiga. Coba kita hitung lingkaran di urutan pertama. Ada berapa lingkaran? 1. Urutan kedua 1, 2, 3. Ada 3 lingkaran. Urutan ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Urutan keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Coba perhatikan keteraturan apa yang ada di setiap segitiga ini. Keteraturan seperti apa? Ditambah 2. 3 ditambah 2, 5, bukan 6. Ada yang tahu? Iya, benar, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Kita buat seperti ini. Nah, berarti ini suatu pola atau keteraturan. Berarti kalau untuk segitiga kelima ada berapa lingkaran? Berarti ini harus ditambah 5. Ada berapa lingkaran? 15. Benar. Untuk selanjutnya ditambah 6. Selanjutnya ditambah 7. Benar, jadi ini dinamakan pola segitiga. Selanjutnya, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham gimana pola segitiga, gimana pola bilangan ganjil, bilangan genap? Ada yang belum paham? Kalau ini Ibu buat contohnya lagi. Ibu buat contoh di sini ya. Nah, ini suatu pola tidak? Yang ini suatu pola tidak? Tidak, karena apa? Karena dia tidak teratur. Ini 1, 3, 6, 7, 9, 10. Seperti apa keteraturannya? Tidak ada keteraturan. Kalau tidak ada keteraturan berarti dia bukan pola. Kuncinya adalah keteraturan. Yang pola segitiga, misalnya kalau seperti ini kan gampang kan? Bilangan pertama 1, bilangan kedua tinggal tambah 2, bilangan ketiga tambah 3.
Kalau nanti ditanya bilangan ke-20 atau bilangan ke-100, gimana cara kita ngerjainnya? Kan nggak mungkin kita tambah seterusnya kan? Buang-buang waktu. Jadi kita harus menggunakan rumus. Seperti apa rumusnya? Ini. Anak ibu masih ingat dulu waktu SD kita pernah belajar bangun datar. Kira-kira masih ingat tidak apa rumus luas dari segitiga? Masih ingat? Apa rumusnya? Luas sama dengan setengah alas dikali tinggi. Ini rumus luas segitiga. Kita bisa mencari, kita bisa menentukan rumus untuk pola bilangan segitiga dengan rumus luas segitiga. Seperti apa? Seperti ini. Kita buat, kita ambil coba yang bilangan pertama lah, biar gampang ya. Kita ambil bilangan pertama itu 1. Kita buat L sama dengan setengah A ini alas kita ganti menjadi N. Alas kita ganti menjadi N. Kenapa kita ganti menjadi N? Supaya mempermudah. Kalau alas itu kan kita ke bangun segitiganya. Sementara kita ini menghitung bilangannya bukan bangunannya. Jadi untuk mempermudah kita ganti A-nya menjadi N. Kita kali N dikali T-nya kita buat dulu. T-nya kita biarkan aja dulu, nanti di akhir baru ada kita ganti. Nah, setengah dikali N-nya berapa? Alasnya ada 1. Alasnya 1 dikali T. L-nya diketahui ini merupakan luas. Luasnya berarti 1. Berarti 1 sama dengan T per 2. T sama dengan 2. Kita dapat T-nya 2. Tadi N-nya kan 1, T-nya 2. Berarti kalau kita ubah T ke N, kalau kita ubah T sama dengan N, N-nya 1. Berarti harus kurang berapa lagi untuk mendapatkan T? N-nya 1, T-nya 2. Kurang berapa lagi untuk mendapatkan T? Kurang 1. Berarti ini harus ditambah 1. Ya, benar. Berarti dari sini kita dapat rumusnya. Kita buat UN. Rumus untuk pola bilangan itu adalah UN. U ini suku ke N ini adalah urutannya keberapa? Misal U3 berarti suku ketiga. 1, 2, 3. Berarti dia yang 6, suku ketiga, urutan ke-3, bilangan ke-3 ya. Jadi UN sama dengan, kita masukkan rumus setengah lingkaran tadi. Kita masukkan rumus segitiga tadi. Setengah, alasnya kita ganti apa tadi? N dikali N dikali T-nya jadi apa? N tambah 1. Jadi ini untuk rumus mencari UN. Jadi kita gampang untuk mencarinya. Kita gampang untuk mencari bilangan-bilangan yang besar karena menggunakan rumus. Sejauh ini masih kurang paham? Masih? Oke. Ibu jelaskan lagi ya. Ada pertanyaan? Gimana luasnya bisa 1? Oke. Seperti ini.
Ibu kasih contoh bilangan keempat ya, biar gampang. Bilangan keempat, biar terlihat dia kenapa bisa luasnya. Tadi luasnya 1, N-nya kenapa bisa 1. L sama dengan alas dikali tinggi tadi kan. L-nya sama dengan setengah. Alasnya berapa? Alasnya 1, 2, 3, 4. Kita hitung lingkaran yang di bawah. Jumlah lingkaran yang di bawah itu sama dengan alas. Alasnya berarti 4 dikali, kita tidak mengetahui tingginya. Untuk menentukan rumusnya, terlebih dahulu kita harus mencari tinggi. Setelah itu kita baru menentukan rumusnya. Tingginya tidak kita ketahui, jadi kita tetap buat T. L-nya kita ketahui tidak. Kita hitung jumlah lingkarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah lingkarannya ada berapa? 10. Jumlah lingkaran itu sama dengan luas. Jadi kita dapatkan 10 sama dengan setengah dikali 4 dikali T. Jadi T-nya sama dengan, ini kita coret. T 2T sama dengan 10. Berarti kita dapat T-nya sama dengan 10 bagi 2, 5. T-nya sama dengan 5. Kalau kita ubah, tadi kan di awal Ibu minta A-nya itu diganti dengan N. Alasnya diganti dengan N. A sama dengan N. A-nya berapa? Atau N-nya berapa tadi? 4. Benar. T-nya berapa? 5. Kalau kita ubah T ke N, T sama dengan N-nya tadi berapa? 4. T-nya berapa? 5. Kalau kita ubah T ke N, T-nya 4, N-nya 4, T-nya 5. Berarti kurang berapa lagi? Kurang 1, berarti harus kita tambah 1. Sama kan? T sama dengan 5, T sama dengan 4 ditambah 1. Sama tidak? 5 sama dengan 4 tambah 1 tidak? Iya, sama. Berarti untuk kita ubah ke N-nya, T sama dengan 4. Kan di sini kita sudah mengetahui bahwa A sama dengan N, A sama dengan 4. Berarti 4 sama dengan N. N ditambah 1. Sekarang kita sudah dapat T-nya. Kita sudah tahu N-nya. Kita sudah mengubah A ke bentuk N. Kita sudah mengubah T ke dalam N. Sekarang kita tinggal tuliskan saja lagi ke rumus awal. Kan tadi kita tahu L sama dengan setengah alas dikali tinggi. Jadi kita ubah L itu kita ubah menjadi UN. Kenapa? Karena kalau untuk luas itu kita berbicara pada bangun datar atau bangun-bangun lainnya. Sementara kita bicara pada pola bilangan. Untuk untuk agar kita tidak bingung nantinya, jadi kita akan mengubah L itu ke bentuk UN. U tadi itu apa? Suku ke. Sementara N-nya ke berapanya? Misal U5, suku ke 5, bilangan ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi UN sama dengan setengah. A-nya tadi berapa? A-nya tadi apa kita ganti? N. Dikali T-nya apa? N ditambah 1. Kalau kayak gini kan kita gampang mencari
kalau ditanya bilangan yang besar-besar, misal ditanya U ke 10 untuk pola bilangan untuk pola bilangan segitiga. Ini hanya untuk pola bilangan segitiga ya rumusnya. U10 sama dengan setengah N dikali N tambah 1. N-nya berapa? UN sama dengan setengah N ditambah dikali N tambah 1. Berarti N-nya ada N-nya 10 dikali 10 ditambah 1. Berarti 5. 10 bagi 2 5 kan? Dikali 11. Berarti U10 nya ada berapa? Ada 55 lingkaran. Baik, sejauh ini masih ada yang kurang paham untuk menentukan dari mana kita dapat rumus pola bilangan segitiga. Ada yang kurang paham? Baik, kalau alhamdulillah kalau paham semuanya ya. Ibu harap memang benar-benar paham. Jika memang ada yang masih diragukan, boleh ditanyakan kepada ibu. Untuk selanjutnya, ibu bagikan LK.